Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga anak-anakku semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan juga dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit dan juga dimudahkan dari hal segalanya, dan semoga dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya dan juga dilapangkan rezekinya, disehatkan semua keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, ketemu lagi dengan saya Ustaz Rasi. Semoga kita pada pembelajaran ini, semoga anakku lebih paham semuanya yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Ikhlas. Maka ayo anak-anak semuanya siap-siap dulu. Sebelum kita mulai, marilah kita baca surat dulu agar apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat dicerna dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai. Isti'adah dan ista'idu lidu'a sam'an wa ta'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca surat pendek. Semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk dalam materi, Ustaz mau tanya dulu. Kaifa halukum? Nahar Sa'id. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di pembelajaran Ustaz pada hari ini, yaitu pelajaran apa? Ayo. Yaitu pelajaran tarikh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin, sebelum kita melanjut ke pelajaran selanjutnya, kira-kira apa ya pelajaran pada hari ini? Ada yang tahu enggak? Hari ini kita belajar apa? Oke, sebelum Ustaz memberitahu sekarang pelajaran apa, nah, Ustaz akan bertanya dahulu pelajaran yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah membahas apa ya? Nah, kita kemarin sudah membahas tentang siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa sih Abu Dzar Al-Ghifari itu? Abu Dzar Al-Ghifari adalah nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Beliau adalah seorang yang kehidupannya yang sederhana, ya. Banyak sekali jawabannya dari anak-anakku semuanya sudah bagus-bagus semuanya, dan juga ada yang lucu. Pertanyaannya malah dijawab tentang pembelajaran. Nah, ada yang jawab pembelajaran, ada yang jawab hikmahnya. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah luar biasa, sudah mantap sekali anak-anakku semuanya. Baiklah anak-anakku semuanya, sudah tahu ya hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas materi apa? Hari ini kita akan membahas tentang Isra dan Mi'raj. Kita akan bahas Isra dan Mi'raj. Ayo, siapa itu ya yang tahu ya? Apa itu Isra? Apa arti dari Mi'raj? Apa itu Isra? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu dah? Baiklah anak-anakku semuanya, Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds. Ya, Al-Quds itu ada di Palestina. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan
Mi'raj. Mi'raj itu, ayo ada yang tahu enggak? Jadi apa itu Mi'raj ya? Makna dari Mi'raj yaitu naiknya Rasulullah SAW menembus langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Semua itu ditempuh dalam berapa malam? Ya, apa berapa 1 hari? Apa 2 hari? Apa 3 malam? Apa 4 malam? Apa 5 malam? Sampai? Ya, yaitu ditempuh dengan 1 malam saja. Hanya dalam 1 malam saja. Wah, sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali. Pesawat pun dari sini, dari Jember ke Banyuwangi itu masih berjam-jaman. Ustadz saja dari rumah itu ke sekolah itu masih 1 jam lebih sedikit. Ya, kadang-kadang lebih 15 menit, kadang 10 menit. Kadang-kadang kalau sudah cepatnya itu kadang-kadang 40 menit dari sini ke mana? Ke sekolah. Itu baru saya ke sekolah, belum bolak-baliknya, ya, pulang perginya gitu ya. Jadi pesawat pun dari Jember ke mana? Ke Banyuwangi ini masih memerlukan beberapa jam. Itu masih ke Banyuwangi, ya, masih berapa jam. Dari sini ke Surabaya masih memerlukan berapa jam. Apalagi yang itu apa namanya, astronot, ya, astronot yang dilakukan oleh Amerika pergi ke bulan itu masih memerlukan berapa hari lah ya. Jadi itu ya, jadi masih memerlukan jam. Kalau yang di Amerika itu astronot itu pergi ke bulan itu masih apa namanya, masih memerlukan berapa minggu, berapa hari, berapa bulan mau sampai di sana. Tetapi Rasulullah SAW dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, ditempuh hanya dalam 1 malam saja. Oke anak-anakku semuanya. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat apa? Ya, ayo ada yang tahu ya? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan Isra, ya, dan Mi'raj ini dalam surat, yaitu surat Al-Isra. Ayat berapa? Ada yang tahu enggak? Ayat 1. Oke, karena sudah banyak yang tahu surat Al-Isra ayat 1, marilah kita bersama-sama, yuk kita bersama-sama untuk membaca surat Al-Isra bersama-sama. Oke? Jadi siap-siap. Jadi bukunya disiap-siapkan. Disiapkan halaman 8, disiapkan dulu ya. Dia siapkan halaman 8 ya. Buku paketnya disiapkan di halaman 8 itu. Oke, kalau sudah mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin.
bahwasanya Isra wal Mi'raj ini sangat luar biasa, sangat sesuatu yang luar biasa, ya, yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi melalui siapa? Melalui malaikat siapa? Ayo, ada yang tahu enggak? Ayo, ada yang tahu enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim satu malaikat, siapa namanya? Adalah malaikat Jibril. Oke, pintar anak semuanya, sudah paham ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril untuk membawa Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa taala mewahyukan bahwasanya yaitu tentang apa? Tentang sholat 5 waktu. Tetapi sholat 5 waktu ini bukan 5 waktu ya. Jadi Rasulullah SAW setelah itu sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di surga Muntaha sana, Rasulullah SAW ini menaiki apa? Nah, yuk, ada yang tanda, ada yang tanda. Jadi Rasulullah SAW menaiki apa? Naik kendaraan apa? Ya, dari Masjidil Aqsa, ya, setelah melaksanakan sholat 2 rakaat Rasulullah SAW, barulah Rasulullah SAW itu berangkat dari Masjidil Aqsa setelah sholat sunnah 2 rakaat, baru berangkat ke apa? Sidratul Muntaha. Jadi ada lapis-lapisnya, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, keenam, dan baru yang terakhir ketujuh. Setelah itu anak-anakku semuanya, Rasulullah SAW ini dari rumahnya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu menaiki kendaraan apa? Yaitu buraq. Ustaz, apa sih buraq itu, Ustaz? Nah, ayo, ada yang tahu enggak? Buraq itu seperti apa? Rasulullah SAW bercerita, aku didatangi dengan seekor buraq. Seekor buraq, langkahnya adalah sejauh mata memandang. Jadi kalau kalian di rumahnya memandang ke Bali, memandang ke Surabaya, jadi langkahnya dia itu satu kali langkah tuh jauh, sana ya, jadi langsung jauh. Titik mana kalian, titik mana Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam melihat terakhir yang melihat tujuan atau titik, ya, titik yang dilihat jauh banget, itulah buraq. Ya, langkahnya sangat jauh, jadi langkahnya seperti mata memandang, ya, sejauh mata memandang. Nah, setelah itu aku menundanginya atau aku menaikinya sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian aku masuknya dan lalu sholat 2 rakaat di dalam. Jadi Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menaiki buraq. Setelah di Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa setelah itu sholat sunnah, baru Rasulullah SAW menaiki buraq itu ke langit. Ya, langit pertama, 2, 3, 4 sampai ke 7, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih buraq itu? Ya, ada yang tahu enggak? Jenisnya buraq ini, jenis yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW, yang dinaiki oleh Rasulullah SAW. Buraq adalah kendaraan sejenis burung, ya, yang badannya lebih besar daripada keledai. Ada yang tahu keledai? Ya. Dan lebih kecil dari kuda atau unta. Jadi lebih kecil dari unta, tapi lebih besar dari keledai sayapnya. Setelah itu, meskipun demikian, buraq ini bukanlah sejenis binatang karena Allah SWT, ya. Jadi bukan sejenis binatang, bukan. Karena dia adalah buatan langsung dari Allah SWT, tidak menciptakan seperti binatang lain yang berdaging. Jadi buraq ini tidak berdaging, tidak bertulang, dan tidak berdarah.
Burung ini diciptakan dari cahaya. Wah, tahu enggak cahaya? Ya, tahu enggak cahaya? Ayo tahu enggak cahaya ya? Pastinya sudah tahu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan burung dari cahaya, bukan dari daging, bukan dari tulang, bukan dari tanah, bukan dari apalagi darah ya, tetapi dari cahaya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dikenal oleh umat manusia ketika dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, perjalanan Rasulullah SAW untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya, kalau kalian yaitu mengendarai sepeda motor, masih mengendarai pesawat atas, ada kapal bawah, dan juga ada yang namanya unta masih bisa dinaiki, masih kuda masih bisa dinaiki. Itulah kita semuanya. Tapi Rasulullah SAW pada saat itu pelaksanaan itu bukanlah hal yang binatang, tetapi yaitu pembuatannya dari cahaya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Jibril datang kepada seraya membawa segelas. Jadi malaikat Jibril ini menawarkan kepada Rasulullah SAW tentang dua makanan. Iya, ada dua makanan yang ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama apa, anak-anakku semuanya? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang pertama itu apa ya? Jadi apa? Oke, jadi yang pertama adalah yaitu Rasulullah SAW ditawarkan khamar atau minuman keras. Waduh, zaman-zaman sekarang, wong Rasulullah SAW saja tidak meminum meminum minuman yang memabukkan, minum khamar atau yang memabukkan ya. Tidak mabuk-mabukan. Malah yang sekarang ini idolanya itu mainnya itu mau minum minuman keras itu yang sangat jauh dari Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW ditawarkan apa? Susu. Jadi yang pertama khamar, yang kedua adalah susu. Lalu Rasulullah SAW memilih susu untuk pembekalan beliau. Ya, untuk perjalanan beliau. Alhamdulillahirobbilalamin. Katanya mereka Jibril, alhamdulillahirobbilalamin, engkau telah memilih fitrah. Ya. Jadi fitrah, jadi susu itu kan mengenakan, susu itu kan mensegarkan, menyehatkan tubuh. Ya, kalau khamar malah membunuh kita. Jadi anak-anakku semuanya kalau diusahakan ya. Kalau bisa bukan cuma diusahakan, kalau bisa jangan sampai meminum atau memakan atau apalah. Jadi jauhkan yang memabukkan itu. Khamar itu dijauhkan karena itu akan menjadi penyakit kepada diri kita, akan menjadi penyakit kepada hidup kita dan juga menghancurkan hidup kita dan juga menghancurkan kedua orang tua kita. Cita-cita kita kan membahagiakan kedua orang tua. Maka dari itu, anak-anak semuanya, Ustadz titip semuanya, siapapun itu, Ustadz titip, khamar yang memabukkan adalah dijauhkan. Ya, jangan dilakukan. Baru kalau susu, kalau bisa ini setiap hari minum susu biar sehat, biar virus corona itu takut sama kita, lari, tidak bisa masuk ke dalam kita. Jadi setiap hari minum susu. Itu ya. Jadi minum susu. Oke. Lanjut. Setelah itu, setelah ditawarkan makanan oleh malaikat Jibril, lalu Rasulullah SAW berangkat dari Masjidil Aqsa ke langit pertama. Di langit pertama Rasulullah SAW bertemu dengan siapa? Ya, Rasulullah SAW itu kan didampingi oleh malaikat Jibril. Setelah itu di langit pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi siapa? Yaitu bertemu dengan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Ya. Setelah itu bertemu dengan Nabi Adam, lalu yang memberi salam
kepada Nabi Muhammad SAW dan mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ke langit kedua. Iya, lanjut ke langit kedua. Di langit kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan dua para nabi. Dua nabi. Siapakah dia? Ayo, ada yang tahu tidak? Siapakah nabi itu? Dua nabi itu siapa? Yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka juga memberi salam kepada Rasulullah SAW dan juga mendoakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu di langit yang ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi siapa? Iya, betul sekali, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, baru naik yang keempat Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ya, bertemu dengan Nabi Idris, lalu lanjut lagi ke langit kelima. Ya, ayo di langit kelima ini siapa ya? Ayo, di langit kelima Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun. Ya. Setelah Nabi Harun, barulah yang keenam, naik ke langit yang keenam, yaitu apa anakku? Yang keenam Nabi siapa? Ayo, Nabi keenam di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dimana sudah tahu ya ceritanya Nabi Musa yang sangat luar biasa sekali, tongkatnya yang bisa menyihir, tongkatnya yang bisa jadi ular, tongkatnya yang bisa memecah belah lautan merah. Ya. Kalau tongkatnya kalian dihantamkan atau dipukulkan ke laut, bukan malah lautnya yang pecah ya, malah tongkatnya nanti yang pecah ya. Oke anakku. Jadi di langit ke-6 Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Barulah yang langit ke-7 bertemu dengan siapa? Yang terakhir. Ya. Jadi ini adalah bapak dari para nabi. Ya, nabi siapa ya? Ya, langit ke-7. Di langit ke-7 Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, barulah Rasulullah SAW di sampai di Siratul Muntaha, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa pembahasan atau perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan malaikat Jibril membawa Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Untuk menerima perintah apa? Iya, betul sekali, yaitu tentang perintah sholat 5 waktu. Nah, setelah itu Rasulullah SAW bertemu atau menerima wahyu dari Allah SWT, perintah langsung dari Allah SWT, sholat 50 kali. Ini sangat luar biasa sekali. 50 kali. Wong yang 5 kali, 5 rakaat saja itu gak telakon, apalagi yang 50 kali. Yang 5 kali saja tidak telakon, masih bolong-bolong, masih malas. Ya, berapa tidak? Ayo, harus ngaku. Ada yang tak ngaku nih ya. Ayo, harus ngaku ya. Jadi perintah langsung dari Allah SWT itu 50 kali. Coba kalau seumpamanya hari ini kita sholat 50 kali, mampu apa tidak? Wong yang 5 waktu saja itu masih bolong-bolong. Kadang subuh, kadang tak sholat, kadang zuhur ya tak sholat, kadang asar ya tak sholat, kadang maghrib ya tak sholat, kadang isya ya tak sholat. Ya, itu semuanya. Jadi setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah SWT, 50 kali sholat,
Rasulullah SAW kemudian turun ke langit ke apa? Turun ke langit ke 6. Bertemu dengan Nabi Musa Nabi Musa alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6, Rasulullah sendiri bercerita kepada Nabi Musa tentang perintah Allah SWT, yaitu tentang sholat 50 kali. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa? Setelah cerita, ya Nabi Muhammad, ya Muhammad, mampu? Apakah mampu? Ya, umatmu, pengikutmu, apakah mampu untuk melaksanakan 50 kali sholat 50 kali? Setelah itu Rasulullah SAW karena ketir, jadi akhirnya langsung naik lagi ke Sidratul Muntaha. Saya menghadap Allah SWT, ya, diturunkan oleh Allah SWT. Saya yang 50 asalnya 50 kali diturunkan. Ya, 20%-nya diturunkan. Setelah itu turun lagi Rasulullah SAW ke langit ke-6 ke Nabi Musa. Lalu masih kuat, minta lagi kepada Allah SWT, minta keringanan lagi. Rasulullah SAW naik lagi ke Sidratul Muntaha sampai 3 kalinya. Karena terasa sudah malu Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW sudah membawa, sudah pas dengan sudah yakin bahwasanya hambaku atau pengikutku kuat, atau insya Allah bisa menjalankan sholat 5 waktu. Jadi Rasulullah SAW membawa sholat 5 waktu. Jadi dari 50 ke 5 waktu, ya, 50 kali sholat dalam sehari. Bayangkan 50 kali dalam satu hari, sholatnya 50 kali. Ini 5 waktu saja sudah kocar kacir, apalagi yang 50 kali. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah meringankan kepada kita semuanya. Saking sayangnya kepada kita semua, akhirnya Nabi Muhammad SAW turun ke bumi. Ya. Lalu setelah itu sikap kaum musyrikin terhadap Isra dan Mi'raj pada waktu di Mekah. Jadi, poin ketiga ini adalah sikap kaum musyrikin terhadap Isra dan Mi'raj. Setelah disampaikan pada waktu itu di Mekah, jadi orang yang musyrik, orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, orang yang tidak percaya kepada Islam, semakin yakin bahwasanya Rasulullah SAW menghayal. Jadi apa yang disampaikan itu menghayal seperti itu. Jadi menghayal, tidak percaya sama sekali kepada Rasulullah SAW. Bahkan orang Islam pun yang masuk pada waktu itu, yang lemah imannya, malah ikut-ikutan, was-was terhadap Rasulullah SAW. Masa sih dari Rasulullah SAW itu melaksanakan Isra dan Mi'raj sholat 5 waktu yang diperintahkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ditempuh hanya dalam 1 malam. Nah, setelah itu kaum muslimin ini yang lemah imannya langsung menemui Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW menceritakan apa yang telah dijalankan tentang Isra Mi'raj. Tetapi masih tidak percaya terhadap Rasulullah SAW. Setelah itu barulah yang namanya kaum muslimin ini mereka meminta Rasulullah SAW memberitahukan buktinya. Mereka bertanya tentang Masjid Aqsa. Jadi
seperti apa Masjidil Aqsa, seperti apa lingkungan Masjidil Aqsa yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Katanya seorang muslim, katanya sahabat ya, katanya orang-orang muslim yang sudah masuk Islam. Nah, atas pertolongan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW bisa menjelaskan tentang Masjidil Aqsa. Nah, mereka tetap tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah menjelaskan bahwa ada seorang tidak karena mereka tidak percaya, masih belum percaya, Rasulullah SAW bercerita tentang bahwasanya ada serombongan kafilah dagang, ya, kafilah dagang yang berada di Tanim. Tanim dipimpin oleh 2 ekor unta. Unta tersebut lari, ya. Unta tersebut sempat lari dan Rasulullah SAW yang menemukannya. Jadi pada waktu di Masjidil Aqsa, di sana lingkungan sana ada yang namanya segerombolan Tanim, ya, di mana dipimpin oleh 2 ekor unta. Nah, untanya itu lari, ya. Untanya itu hilang. Tapi yang menemukan siapa? Rasulullah SAW. Setelah setelah menjelaskan semuanya, akan tetapi karena kaum musyrik Mekah adalah orang-orang yang keras hati, ya. Orang-orang Mekah musyrikin adalah orang-orang yang keras hati. Bukti-bukti kebenaran itu telah mereka dapatkan, mereka tetap saja tidak percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kaum yang di luar Islam, atau yang tidak masuk Islam, tanpa tidak percaya kepada Nabi Muhammad setelah apa yang telah dijelaskan, bukti-bukti setelah dijelaskan, tetap tidak percaya. Akan tetapi umat Nabi Muhammad SAW pada saat itu di Makkah percaya bahwasanya Rasulullah SAW adalah telah menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk yang poin ke selanjutnya, nah, pada waktu itu sikap Abu Bakar, ya, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Abu Bakar adalah seorang yang mempunyai keimanan yang kuat. Wah, pada saat itu Abu Bakar ini keimanannya sangat kuat sekali. Ketika kaum musyrikin memberitahu kepadanya tentang perjalanan Rasulullah SAW menjalankan Isra dan Mi'raj ini, apa jawaban dari Abu Bakar? Ya, kalau seandainya yang mengatakan adalah Rasulullah SAW, aku pasti percaya. Bahkan jika ia mengatakan bahwa ia mendapat berita dari langit ke bumi, ya, dari langit ke bumi dalam suatu saat di siang hari atau malam hari, pasti aku akan percaya kepada Rasulullah SAW. Saking dia itu kuatnya, saking keimanannya kuat, sangat kuat sekali. Ya, keimanannya sangat tinggi, sangat kuat sekali. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah SAW, jadi yakin, tidak ada was-was atau tidak ada keraguan di dalam hatinya maupun pikirannya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar setelah itu segera menemui Nabi Muhammad SAW dan bertanya tentang hal tersebut, maka bertambahlah keimanannya, bertambahlah kepercayaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sangat mempercayai Abu Bakar. Abu Bakar sangat mempercayai Nabi Muhammad SAW. Sehingga ia mendapatkan gelar apa dari Rasulullah SAW, yaitu As-Siddiq. Ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Abu Bakar. Dia adalah mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu karena telah mempercayai semua berita yang disampaikan Rasulullah SAW, meski semua orang meragukan berita tersebut. Itu ya. Jadi barulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, ya, dipercaya. Ya.
Baiklah anak-anakku semuanya, itulah yang disampaikan oleh Ustadz semuanya. Jadi kesimpulannya adalah, jadi perhatikan, kesimpulannya adalah yang pertama, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu dari Mekah ke Palestina. Yang kedua, Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW, yaitu dari Masjidil Aqsa, kalau tahu dari bumi, menembus ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Yang ketiga adalah perintah sholat lima waktu yang diberikan kepada Rasulullah SAW saat Isra dan Mi'raj, ya, yaitu 5 waktu. Yang kelima adalah orang yang keimanannya lemah juga meragukan berita tersebut. Jadi kesimpulannya tadi, orang-orang yang diberikan berita oleh Rasulullah SAW yang lemah imannya tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Jadi yang keenam adalah Abu Bakar adalah pengikut serta sahabat Rasulullah SAW. Tahu sahabat setia Rasulullah SAW, selalu mempercayai berita apapun yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, sehingga Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yang artinya selalu membenarkan berita, membenarkan berita yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Hikmah dari Isra Mi'raj, ya, yang terakhir adalah hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Nabi Muhammad SAW yang tengah sedih karena telah ditinggal oleh pamannya dan istrinya. Jadi pamannya dan istrinya itu meninggal, ya. Yang kedua adalah Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah disyariatkannya sholat 5 waktu. Jadi sholat itu tidak syariat atau kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah seorang muslim harus senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu, ibadah yang langsung yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Yang kelima adalah kita harus meneladani Abu Bakar dalam imannya kepada Rasulullah SAW. Jadi meneladani sikap dari Abu Bakar terhadap keimanannya kepada Rasulullah SAW. Jadi kita harus memperkuat keimanan kita pada Nabi Muhammad SAW. Meski kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tidak berjumpa dalam bertatap muka, dalam musyawarah tidak berjumpa, tetapi kita harus yakin kita akan nantinya di akhirat nanti kita akan berkumpul, kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu saja dari Ustaz. Semoga pelajaran kita hari ini semoga barokah dan bermanfaat. Dan jangan sampai lupa anak-anakku, di halaman 13, ya, di halaman 13 yaitu poin A. Jadi halaman 13 di poin A. Jadi di poin A itu dikerjakan, ya. Jadi di poin A tugasnya adalah mengerjakan di isian itu isian di poin A saja, ya, di poin A saja. Marilah kita tutup pertemuan kali ini, penjelasan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dan diakhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.